Direktur Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan kebangkrutan Sri Lanka harus menjadi peringatan serius bagi negara lain, termasuk Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi utang. Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Negara berpenduduk 22 juta orang itu gagal membayar utang luar negeri, ULN, yang mencapai 51 miliar AS dolar atau 754,8 triliun rupiah, kurs Rp14.800. Sri Lanka kekurangan komoditas makanan hingga bahan bakar minyak, BBM, karena tidak mampu melakukan impor. Ekonomi di negara di Asia Selatan itu benar-benar sedang runtuh. Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42% di 2019 menjadi 104% di 2021, salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi, kata Bima saat dihubungi, Minggu, 26 Juni 2022. Pemerintah diminta agar mengelola utang luar negeri secara hati-hati karena pengelolaan yang buruk bisa mendatangkan musibah ekonomi seperti di Sri Lanka. Tercatat ULN Indonesia pada April 2022 sebesar 409,5 miliar AS dolar, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya 412,1 miliar AS dolar. Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem, maka perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan, tegas Bima mengingatkan. Meskipun hubungan dagang antara Indonesia dan Sri Lanka terbilang kecil, kata Bima, persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang, lower middle income country memiliki risiko yang tinggi. Hal ini berisiko larinya aliran modal asing dari pasar surat utang di Indonesia. Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara lower middle income countries. Krisis di Sri Lanka berisiko memicu pelarian modal dari pasar surat utang di Indonesia, bebernya. Bima juga mengingatkan bahwa risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban utang luar negeri semakin berat karena imbal hasil surat utang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut data Asian Development Bank, ADB, yield SBN tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan 102,9 basis poin sejak awal tahun, YTD, menjadi 7,41%.